اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan akidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana di awal pembahasan Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan tentang tercelanya hukum berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Nah, harusnya seseorang tatkala berbicara tentang Allah, tentang zatnya, nama-nama dan sifatnya, maka haruslah berdalilkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebatas pada pendapat atau akal fikirannya semata. Sebab di dalam bab nama-nama dan sifat ini sifatnya adalah tauqifiyah, ya, yaitu harus berpedoman dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi dan apa yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya. Nah, dan telah kita sebutkan ayat yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah, yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha awal tanpa ada permulaannya. Dia Allah zat yang maha akhir tanpa ada kesudahannya. Allah mengetahui segala yang nampak dan yang tersembunyi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiwa di atas arsy-Nya, dan ilmunya Allah berada di semua tempat. Tidak ada satupun tempat yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari pembahasan yang hendaknya kita pahami, ya, di dalam pembahasan ini, bahwa tidak ada yang selamat darinya melainkan orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Kemudian dari kalangan makhluknya yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang layak dengan kebesaran dan keagungan Allah, tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Beliau telah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sempurna, dan beliau tafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan apa yang dijelaskan oleh Nabi di dalam sunnahnya, dan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Karena disebutkan di dalam hadis, Rasulullah bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Yang semisal dengan Quran adalah sunnah beliau. Yang semisal dengan Quran adalah sunnah beliau. Nah,
Dan tatkala kita menetapkan nama atau sifat bagi Allah, maka tidak mengharuskan dari hal tersebut menyerupakan Allah dengan makhluknya. Iya. Ketika kita tetapkan nama dan sifat Allah, maka bukan kelazimannya, bukan keharusannya berarti menyerupakan dengan makhluk. Karena tentu berbeda antara sifat makhluk dengan sifat khalik. Ya, jangankan antara khalik dan makhluk, antara sesama makhluk saja terjadi perbedaan. Sehingga kata para ulama, kesamaan nama bukan menjadikan atau mengharuskan kesamaan di dalam kaifiyat. Nama boleh sama, tetapi kaifiatnya berbeda. Ya, ketika kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Nah, makhluk juga punya wajah. Maka ketika kita tetapkan bahwa Allah punya wajah, bukan artinya kita menyerupakan Allah dengan makhluk yang punya wajah. Karena setiap makhluk punya wajah dan antara sesama makhluk berbeda-beda wajahnya. Maka demikian pula perbedaan antara wajah makhluk dengan wajah Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka demikian pula sifat-sifat yang lainnya kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, misalnya dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, dialah yang pertama, yang maha awal, dan dia yang terakhir, dia yang zahir dan dia yang batin, dan dia maha kuasa, ya, maha berilmu atas segala sesuatu. Nah, hadits ini atau ayat ini diterangkan oleh Nabi di dalam haditsnya, ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah zat yang pertama, zat yang maha awal. Apa maknanya? Laisa, ya, falaisa qablaka syai'. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Engkau. Allah yang pertama, ya, dan tidak ada yang menciptakan Allah. Tidak ada yang mengadakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia yang pertama tanpa didahului oleh sesuatu apapun. Kemudian wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkau adalah zat yang maha akhir, maka tidak ada sesuatu apapun sesudah Engkau. Nah, wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau adalah zat yang maha zahir, maksudnya yang zahir, yang tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Allah yang paling tinggi, ya, tidak ada sesuatu yang berada di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha berkuasa di atas seluruh hamba-hambanya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kalau makhluk, ya, setinggi apapun dia pasti ada sesuatu di atasnya, ya kan? Dan paling tidak ada langit di atasnya. Nah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi dari Allah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kita tetapkan ketinggian zatnya, ketinggian kudrahnya, kekuasaannya, dan ketinggian, ya, sifat-sifatnya. Kita tetapkan hal tersebut, ya, sesuai dengan kebesaran, keagungan dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita serupakan dengan makhluknya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa? Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkaulah zat yang maha batin, tidak ada sesuatu apapun sebelum Engkau. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Engkau atau di bawah Engkau. Maknanya apa? Yakni annahu ya'lamu kulla syai'. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang samar ilmunya bagi Allah. Ya,
apa yang tersembunyi di dalam dada, apa yang tersembunyi ya di dalam hati manusia, Allah Maha tahu. La yakhfa 'alaihi syai'un wa fil ardi ya fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah itu zat yang maha tinggi. Allah itu zat yang pertama, yang tidak ada ya sesuatu apapun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya datang sebagian orang ya, kemudian mengatakan apa? Allah itu katanya tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kanan, tidak di kiri. Tidak di depan, tidak di belakang. Ini konsekuensi dari ucapannya ini menafikan adanya Allah. Sesuatu ya, kalau tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di samping kanan, tidak ada di samping kiri, apa dia itu? Tidak ada. Nah, tapi maksud orang-orang ini ingin mensucikan Allah. Maksudnya ingin mensucikan Allah. Iya, tetapi dia justru jatuh ke dalam perbuatan yang sangat besar, yaitu justru ya pada hakikatnya menafikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tentunya kita pahami bahwa sesuatu kalau tidak ada di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, itu sesuatu yang ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ada dan tinggi di atas seluruh makhluknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Masuk di dalamnya orang-orang yang mentaktil, yang menafikan, menolak sifat-sifat Allah, terutama sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadari." Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sementara bumi semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyaminih. Sementara langit digulung oleh Allah dengan tangan kanannya Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Surat Az-Zumar ayat 67. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy-Nya dan berpisah dari makhluknya. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dan ilmu Allah berada di semua tempat. Tidak ada satupun tempat yang ada di dunia ini, di alam nyata ini, melainkan di situ ada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha berkehendak dan Allah maha tahu apa yang dikerjakan oleh makhluk dan apa yang terbersit dalam hati makhluk. Apa yang dikehendaki makhluk dan apa yang tidak dikehendaki oleh makhluk. Semuanya berada dalam pengaturan dan berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan segala sesuatu. Allah yang membuat manusia menjadi kaya, Allah pula yang membuat manusia menjadi miskin. Allah yang membuat manusia menjadi sehat badannya, Allah pula yang membuat sebagian manusia menjadi sakit badannya. Nah, itu semua sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluk tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kehendak Allah pasti terlaksana dan itu sesuai dengan keagungan, kebesaran dan tidak akan lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian, apabila kita meyakini dengan keyakinan seperti ini, kita berakidah dengan akidah yang seperti ini, ya, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala nama dan sifat. Nah, sesuai dengan keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah, tidak mentakwilnya, tidak mentafwidnya,
tidak menafikannya, mentaktilnya, meniadakannya, ya. Kita tetapkan semuanya apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita telah selamat di dalam bab pembahasan akidah, nama-nama dan sifat Allah, keluar dari kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, yang menafikan dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan dari kaum Wahdatul Wujud, ya, yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dapat bersatu dengan makhluknya, dapat menitis kepada makhluknya. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Allah tidak mungkin menitis kepada makhluknya. Allah tidak mungkin menyatu dengan makhluknya. Allah terlalu besar untuk disifatkan seperti itu. Nah, itu kekurangan ajaran kepada Allah. Manakala menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berada pada hati saya, di dalam hati saya. Ini kekurangan ajaran. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap di atas sana. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang bersama makhluknya. Adapun zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh hambanya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sekali lagi, ya, seseorang tatkala berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia pun berbicara tentang zatnya Allah. Ya. Sebagaimana kita tidak boleh menyerupakan zatnya Allah dengan makhluk, maka demikian pula tidak boleh bagi kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi sebagian, ya, orang-orang yang menyimpang di dalam hal ini, terkadang mereka pandai membuat kata-kata untuk menipu manusia. Nah, mereka mengatakan kalau kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya kedua mata, Allah punya mata misalnya, maka kita menyerupakan Allah berarti dengan makhluk, yang makhluk juga punya mata. Disebutkan dalam, ya, nas bahwa Allah punya mata. Nah, kalau kita tetapkan Allah punya mata katanya, berarti kita serupakan Allah dengan makhluk. Ini menurut mereka. Kenapa? Karena makhluk juga punya mata. Ahlus sunnah wal jamaah ketika menetapkan Allah punya mata, tidak menyerupakan dengan makhluk. Kita katakan bahwa matanya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, pasti tidak serupa dengan makhluk. Jangan ditakwil-takwil lagi. Jangan dikatakan, oh itu perhatiannya Allah, itu pantauannya Allah, pengawasannya Allah. Beda. Nah, Allah punya mata hakiki. Iya. Allah punya mata hakiki sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam nas. Pasti tidak serupa dengan makhluk. Sebagaimana antara sesama makhluk, ya, manusia punya mata, lalat punya mata. Sama enggak mata lalat dengan mata makhluk, dengan mata manusia? Tentu berbeda, ya kan? Maka kalau antara lalat dengan manusia saja beda matanya, apalagi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebenarnya dalam memahami, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan langsung dilazimkan, oh ini berarti menyerupakan dengan makhluk, oh ini berarti menyerupakan dengan makhluk. Ini sangat jauh. Nah, maka orang yang seperti ini kita nasihati, kita ingatkan, ya, dengan jalannya salafus saleh untuk tidak melampaui batas di dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menentang nas-nas ayat-ayat Al-Quran ataukah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ya, sangat banyak ungkapan para ulama membantah orang-orang yang menyimpang di dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di mana mereka menyebutkan hujjah-hujjah yang sangat kuat di dalam membantah kaum Mu'attilah, kaum Musyabbihah, ya, yang mereka keluar dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah
di dalam pembahasan memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ya, ketika misalnya disifatkan, dan terlalu banyak sifat-sifat disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, yang mana sifat-sifat tersebut ada sisi kesamaan dari sisi nama dengan makhluk. Namanya saja yang sama, tetapi yang bedanya apa? Hakikatnya. Seperti misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Nah, anehnya sebagian orang yang menetapkan sebagian nama dan sifat Allah, dia tetapkan, dan memahami nama-nama atau sifat-sifat yang ditetapkan tersebut ya, sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah terkadang, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi sifat-sifat yang lain. Padahal kalau memakai konsekuensi mereka, itu keharusannya apa? Menafikan seluruh nama dan sifat. Iya. Seperti orang-orang Jahmiyah. Kalau orang-orang Jahmiyah, seluruh nama, seluruh sifat mereka tolak. Jadi kalau misalnya disebutkan dalam Quran, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, kata mereka. Allah tetapkan sendiri Allah maha mendengar, Allah maha melihat, mereka justru menafikan, menolak. Tidak boleh. Iya, Allah ditetapkan maha mendengar, tidak boleh ditetapkan Allah maha melihat. Kenapa? Lah makhluk mendengar, makhluk melihat. Kalau kita tetapkan berarti sama dengan makhluk. Ini menurut mereka. Nah, sehingga orang-orang Jahmiyah dia tolak seluruh nama dan dia tolak seluruh sifat kecuali satu saja yang dia tetapkan. Apa itu? Sifat ada. Allah itu ada. Itu aja yang dia tetapkan. Selainnya dia tolak. Nah, kalau dia tolak juga yang satu ini, ya, maka dia tidak bertuhan sudah. Ya kan? Dia satu aja katanya yang ada itu, yaitu Allah ada. Itu saja. Padahal kalau mau jujur, ya, harusnya dia nafikan juga sifat ada ini. Kenapa? Makhluk ada. Makhluk ada enggak? Ada. Berarti kalau menyifatkan Allah ada, berarti sama dengan makhluk, karena makhluk juga ada. Itu kan konsekuensinya. Nah, sehingga jadi orang ateis, ya, tidak bertuhan akhirnya. Nauzubillahi min zalik. Nah, makanya ulama sepakat mengkafirkan orang-orang Jahmiyah yang menolak nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Jahmiyah. Nah, kecuali cuma sifat ada saja katanya. Ini terlalu banyak nas-nas ayat Quran yang mereka nafikan, yang mereka tolak dan menolak Al-Quran. Itu adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ketika Allah disifatkan dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Hayyu Al-Qayyum, Dia yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Makhluk juga hidup kan? Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Sama enggak kehidupan manusia dengan kehidupan Allah? Tentu berbeda. Kehidupan Allah maha sempurna. Kehidupan Allah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Sementara makhluk kehidupannya ada awalnya. Saya tanya Pak, kita 100 tahun yang lalu, ada enggak kita di dunia ini? Enggak ada kan? Disebut enggak nama kita? Enggak disebut. Karena kita belum ada. Dan kita belum siapa-siapa. Kehidupan kita belum ada ketika itu. Allah kehidupannya tanpa awal dan tanpa akhir. Makhluk kehidupannya ada awalnya, ada akhirnya. Setelah kita mati 100 tahun berikutnya, ada enggak kita di dunia ini? Tentu tidak ada. Ya, jangankan kitanya, jasadnya kita sudah hancur, sudah jadi tanah. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kehidupan makhluk selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah kehidupannya tidak bergantung kepada siapapun.
Ya, makhluk pasti bergantung kepada Allah. Karena makhluk dalam hidupnya dia butuh makanan, dia butuh minuman, dia butuh beristirahat. Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh istirahat. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Makhluk berbeda. Nah, itulah kehidupan, keterbatasan hidupnya makhluk. Nah, kalau kita bisa paham kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk berbeda, kenapa kita tidak bisa memahami ketika disifatkan Allah Maha Tinggi dengan ketinggian yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Allah tinggi di atas sana, tinggi di atas langit, dan tidak serupa dengan makhluk. Dan bukan berkonsekuensi berarti Allah butuh dengan aras, Allah butuh dengan langit, Allah butuh dengan tempat tinggi. Tidak. Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Tetapi Allah disifatkan di atas seluruh makhluknya, dan itu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ulama di dalam menetapkan nama atau sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, lengkap seluruh pendalilan ada. Dalil dari Quran, dalil dari sunnah, dalil dari ijma, akal, fitrah manusia menetapkan Allah di atas. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sana. Makanya pernah disebutkan ada seorang imam dari kalangan ahlul kalam, ahlul filsafat, ya. Dia membawakan syubhat-syubhat untuk menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak disifatkan dengan ketinggian, katanya. Kemudian ada salah seorang muridnya yang berkata, wahai Syekh, ya kami mendengarkan apa yang kau sampaikan, hujah-hujah yang kau sampaikan, dan kami sudah paham itu. Nah, tetapi bagaimana caranya kami bisa menolak fitrah yang ada di dalam hati kami akan ketinggian Allah itu? Artinya saya ini difitrahkan untuk mengakui Allah itu maha tinggi, ya kan? Dan itu memang secara fitrah manusia. Ketika kita ada masalah, ada sesuatu, arah hati kita kemana? Langsung ke atas langit, ya kan? Ketika kita berdoa, kemana arah hati kita itu? Ke atas langit. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, makanya hal yang seperti ini sampai anak-anak pun, kata para ulama, kalau tanya saja anak-anak itu, anak-anak yang fitrahnya belum terkotori, tanya di mana Allah? Secara fitrah dia akan mengatakan Allah ada di atas langit. Itu fitrah manusia menetapkan hal yang seperti itu. Nah, dan sudah masyhur kalam manusia, ya, ketika misalnya ada masalah, serahkan sama yang di atas. Siapa yang di atas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu akidah kaum muslimin, akidah umat Islam seperti itu, ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pembahasan dalam nama-nama dan sifat. Ini dari pembahasan yang sangat penting, yang banyak terjadi penyimpangan di dalamnya. Kemudian ada beberapa kaidah yang hendaknya kita jadikan pijakan di dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama, kaidah pertama, bahwa sikap yang wajib terhadap nas-nas Quran dan Sunnah, ya, terkait dengan nama-nama dan sifat Allah adalah membiarkan, ya, maksudnya sesuai dengan zohirnya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam Quran itu. Jadi kalau ada nas Quran atau hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah, bagaimana sikap kita? Biarkan dia, tidak usah ditakwil-takwil. Disebutkan tangan, tangan. Disebutkan mata, mata. Disebutkan kaki, kaki. Kita tetapkan yang seperti itu, sesuai dengan zahirnya, min ghairi taghyir, tanpa harus merubah-rubahnya. Nah, ini kaidah penting di dalam menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sekali lagi, pembahasan nama dan sifat ini termasuk dari perkara gaib yang ilmunya tidak bisa kita berijtihad dengan akal atau dengan ro'yu pendapat kita, tidak. Nah, dengan rasio, logika kita tidak.
Tetapi kembalikan kepada nas Quran dan sunnah. Quran mengatakan begini, kita tetapkan begitu. Hadis mengatakan begini, kita tetapkan begitu. Sebagaimana Nabi SAW sendiri, para sahabat tidak mentakwil-takwil nama-nama dan sifat tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala misalnya turun menurunkan Al-Qur'an, turun ke langit dunia. Ya, di sepertiga malam terakhir disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, bukan turun ke bumi, turun ke langit dunia. Sebagian orang-orang yang kurang sampai akalnya di situ, dia katakan apa loh? Kalau Allah turun di sepertiga langit, ini waktunya ikut apa ini? Waktu Indonesia kah atau waktu Amerika? Nah, ini dan kalau begitu konsekuensinya kan bumi ini berputar katanya. Nah, sepertiga malam yang mana yang dimaksud ini? Nah, subhanallah. Dengan itu, dengan akalnya semata dia tolak hadis tentang nuzul, sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa? Tidak bisa diterima oleh akalnya. Dikiranya Allah itu kayak pesawat. Kalau misalnya lagi turun di suatu tempat di Makassar misalnya, ya justru pesawat itu tidak akan ada di Kalimantan. Kayaknya Allah itu, dipikirnya Allah seperti itu. Nauzubillah. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan dipikirkan dengan akal. Kalau kita pikirkan dengan akal, betapa banyak nas yang harus kita tolak. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis, ketika manusia membaca Al-Fatihah dalam salatnya, Allah jawab, ya kan? Ketika hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab apa? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dan itu Allah jawab seluruh makhluk. Kira-kira di dunia ini yang sholat, ya, yang sholat itu berapa? Berapa juta orang? Berapa miliar orang? Dalam sehari berapa orang? Oh, berarti Allah sibuk dong. Ini jawab terus, ini jawab lagi, jawab lagi, jawab lagi. Ini kalau kita pikirkan dengan akal tidak bisa. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika dia berusaha memahami dengan logika, sebatas logikanya, dia akan menyimpang di situ. Terlalu banyak nas-nas yang harus dia tolak. Terlalu banyak nas-nas yang harus dia tolak. Ketika dia sholat, Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Lihat bagaimana caranya memahami dengan akal itu. Hadisnya sahih. Ketika hamba sholat, Allah berada di hadapannya. Sementara bagaimana memahami yang seperti ini? Iya, Allah berada di hadapannya, sementara banyaknya makhluk yang sholat. Nah, ini tidak bisa dipikirkan dengan akal pikiran. Yang jelas kita katakan apa? Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang susah bagi Allah. Makhluk yang susah. Kalau makhluk susah memang tidak bisa. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Dan mereka yang seperti ini karena jatuh dalam sifat apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, karena dipikirnya kalau Allah turun, ya bagaimana? Ars berarti kosong dong kalau begitu. Iya, kalau Allah turun, berarti ars bagaimana? Nah, dia pikirnya kayak makhluk. Kalau makhluk kan, misalnya rumahnya 2 lantai. Kalau dia berada di lantai bawah, tentunya dia tidak ada di lantai atas, ya kan? Nah, itu makhluk. Makhluk memang begitu. Allah tidak seperti itu. Nah, ini gara-gara menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka menuduh Ahlussunnah dengan kaum musyabbihah, justru mereka yang musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Nah, ulama mengatakan apabila kita berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah dengan ra'yu dan pendapat, dengan akal dan rasio, maka kita telah jatuh di dalam bentuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ini haram hukumnya. Allah berfirman apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu berhenti
terhadap sesuatu yang kau tak punya ilmu terhadapnya, karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 33, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Innama harrama rabbiyal fawahish," sesungguhnya Tuhanku mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi, wal isma wal baghya bighairil haqq, demikian pula dosa dan pelampauan batas tanpa kebenaran, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah juga mengharamkan kalian menyekutukan Allah terhadap sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah haramkan atas kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan sebesar-besar berucap atas nama Allah tanpa ilmu, yaitu tatkala seseorang berbicara dalam nama-nama dan sifat, kemudian berusaha untuk memahaminya, mentakwilkannya sesuai dengan akal fikirannya semata tanpa dalil, tanpa disertai dengan dalil-dalil. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka ini kaidah yang pertama, bahwa di dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah, nas-nas yang datang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, kita pahami, kita biarkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam nas tersebut, sesuai dengan zohirnya. Tidak usah ditakwil-takwil, tidak usah disimpangkan maknanya ke sana dan kemari, tidak usah. Biarkan sebagaimana adanya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kaidah memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa nama-nama Allah seluruhnya adalah maha indah. Nama-nama Allah seluruhnya maha indah. Walillahil asmaul husna, milik Allah nama-nama yang maha indah. Maksudnya maha indah apa? Yaitu berada pada puncak keindahan dan berada pada puncak kesempurnaan. Tidak ada aib pada nama-nama Allah. Dan pada nama Allah terkandung sifat yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Nah, tidak ada kekurangan sedikit pun dari arah manapun. Allah Subhanahu wa taala nama dan sifatnya maha sempurna. Nah, misalnya Ar-Rahman, ini nama dari nama-nama Allah. Di dalamnya terdapat sifat, yaitu sifat rahmat. Rahmat yang sangat luas, yang meliputi seluruh makhluknya. Jadi ketika kita menetapkan nama bagi Allah, maka nama itu adalah nama yang maha indah, nama yang berada pada puncak keindahan, dan nama yang berada pada puncak kesempurnaan, yang terkandung padanya sifat yang maha tinggi dan sifat yang maha sempurna. Ini kaidah yang kedua. Yang berikutnya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada jumlah tertentu. Ini kaidah juga. Nama-nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Rasulullah bersabda sebagaimana dalam doa beliau, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan nama yang engkau miliki, samaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kau rahasiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Perhatikan, berarti ada nama yang Allah masih rahasiakan, ya kan? Dari sini kata ulama, nama Allah tidak terbatas oleh jumlah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis Nabi, innalillahi tis'atan wa tis'inasman, Allah punya 99 nama, man ahsoha dakhalal jannah, siapa yang menghafalkannya masuk surga. Bukankah hadis ini membatasi Allah punya nama 99? Kita katakan hadis tersebut hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi hadis tersebut di dalamnya tidak membatasi bahwa nama Allah cuma 99. Ya kan? Tidak disebutkan di situ Allah punya nama hanya 99, tidak.
Ini mimbab ikhbar saja, mengabarkan bahwa orang yang menghafal 99 nama Allah, keutamaannya masuk surga. Bukan artinya nama Allah cuma 99. Tidak. Nama Allah lebih daripada itu. Seperti disebutkan di dalam hadits ini. Kenapa kita mesti menetapkan nama Allah tidak terbatas? Karena di dalam nama terkandung sifat. Dan sifat Allah tidak terbatas. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh bagi kita membatasi nama dan sifat Allah. Sebab Allah tanpa batas. Itu dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini sama kata para ulama ya. Permisalannya kayak begini ya. Ada orang berkata, saya punya uang 1 juta, saya siapkan untuk saya sumbangkan. Saya punya uang 1 juta untuk saya sumbangkan. Tapi pertanyaannya, apakah makna dari ucapan itu bahwa orang itu cuma punya uang 1 juta saja, sementara tidak ada uangnya yang disimpannya di tempat lain? Tidak kan? Kita tidak pahami bahwa uangnya cuma 1 juta. Iya. Yang mau dia sumbangkan, iya 1 juta. Tetapi uangnya mungkin di ATM-nya masih banyak, mungkin yang ditabung masih banyak, mungkin di dalam rumahnya atau di dompetnya masih banyak, ya kan? Tetapi saya mengabarkan bahwa saya mau berinfak dengan uang 1 juta. Ini 1 juta mau saya sumbangkan misalnya. Itu tidak mengharuskan bahwa saya punya 1 juta saja. Boleh jadi saya punya banyak lebih daripada 1 juta. Nah, sama ketika Allah katakan Allah punya 99 nama, bukan artinya cuman sebatas 99. Ini ikhbar. Allah mengabarkan Allah punya 99 nama, yang menghafalkannya dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Maka ini kaidah bahwa nama-nama Allah tidak boleh dibatasi dengan jumlah tertentu. Yang tahu hanya Allah sendiri. Makanya Nabi pernah disebutkan ketika beliau memintakan syafaat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sujud. Kata Nabi, saya sujud memuji-muji Allah, mensifatkan Allah dengan sifat-sifat keagungan yang sekarang ini, kata Nabi, aku belum hafal. Nanti pada hari kiamat baru aku hafal. Berarti ada sifat-sifat yang belum ditahu sama Nabi. Nabi saja belum tahu ketika itu. Nanti kata Nabi ketika hari kiamat baru aku pandai mengucapkan puji-pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian para ulama mengingatkan satu terakhir ini terkait dengan nama dan sifat. Tadi kita sebutkan bahwasanya kalau nama dan sifat ini tauqifiyah ya kan, harus berhenti dengan dalil. Beda kalau kita sekedar mengabarkan, bukan mensifatkan. Bedakan itu. Mengabarkan saja, bukan mensifatkan. Nah, ini boleh. Misalnya kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala itu ya zat yang maha hebat, yang maha sempurna. Kalau kita katakan seperti itu mimbabil ikhbar, bukan artinya mensifatkan, boleh. Yang seperti itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, Allah itu qadim, yang maha terdahulu. Ya. Bukan artinya kita langsung menetapkan nama atau sifat itu, karena kalau nama dan sifat ini harus dengan dalil. Adapun mimbabil ikhbar itu boleh-boleh saja. Mimbabil ikhbar itu boleh-boleh saja. Sama seperti ketika ada orang menyebut Allah dengan sebutan. Ya, kalau orang Jawa misalnya Gusti, ya kan, Gusti Allah. Kalau orang Makassar katanya apa? Karayang Ta'ala. Iya. Nah, atau yang mirip dengan itu. Ini ikhbar. Kalau ikhbar seperti itu tidak ada masalah. Nah, karena bukan bab mensifatkan Allah. Nah, ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.